Perkenalkan, nama saya Rezik Pertiwi Junjung Manurung dengan NIM C0E020018, Prodi Keuangan Daerah kelas C. Baik, saya akan menjelaskan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang pengolahan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Perubahan penganggaran. Line item budgeting, performance budgeting tidak dapat dinilai efisiensi dan efektivitas program berorientasi jangka pendek, belum mengkaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya, mengikatkan setiap pengeluaran dengan memanfaatkan, dan dinilai efisiensi dan efektivitas program berorientasi jangka panjang. Manfaat anggaran berbasis kinerja. Alat komunikasi kepada stakeholder tentang perencanaan strategik, memberdayakan pimpinan, alat pengukuran hasil dan penggunaan anggaran, mendorong pimpinan untuk berkuantabilitas yang transparan dan objektif kepada publik, mendorong setiap unit kerja untuk selektif dan merencanakan program kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang efektif dan tumpang tindih. Proses penyusunan APBD. Kegiatan pendahuluan yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut: penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi kinerja masa lalu, penjabaran rentabilitas, penentuan arah dan kebijakan umum APBD atau KUA, penentuan strategi dan prioritas APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, penyusunan rencana kinerja dan anggaran SKPD atau RKKA, SKPD, evaluasi dan seleksi RKA, SKPD, pembahasan RAPBD, dan penetapan. Jenis-jenis indikator kinerja. Sumber daya yang digunakan untuk pelayanan pemerintahan, masukan, input, produk dan aktivitas kegiatan yang dihasilkan unit kinerja keluar atau output, berkaitan dengan biaya setiap aktivitas atau kegiatan dan menjadi alat dalam membuat SAB serta menentukan standar biayanya. Efisi, kualitas untuk menentukan apakah harapan konsumen sudah dipenuhi, hasil atau manfaat. Outcome, menggambarkan hasil nyata dari output kegiatan. Klasifikasi belanja menurut fungsi. Berdasarkan urusan pemerintahan atau pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, fungsi pengolahan keuangan negara yaitu pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Struktur APBD, pembiayaan pendapatan surplus, definisi belanja. Pengeluaran, pembentukan dana cabang,
penyertaan modal pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman, surplus, defisit, penerimaan, LTPA tahun sebelumnya, pencairan dan dana cadang, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali, pembiayaan pinjaman belanja. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.